Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, para jamaah, teman-teman Indonesia, azanillahu wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Jumat tanggal 27 Jumadil Ula atau Jumadil Awal 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di sini. Insyaallah kita di pagi hari ini akan mulai mengadakan kajian rutin yang kita mulai dari kitab Syarah Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita sudah sampai al-aslu tsalits ataupun pokok yang ketiga atau landasan yang ketiga dari 3 landasan utama. Setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala pada landasan yang pertama, kemudian mengenal agama Islam beserta tingkatannya, yaitu Islam, iman dan ihsan, dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas al-aslu tsali, yaitu ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau mengenal Nabi Muhammad. Langsung saja ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum, kita baca. Antum siapkan alat tulis, ini banyak mencatat hal-hal yang penting berkaitan dengan poin ini. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, Syekh mengatakan di sini al-aslu tsalits, pokok yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kalian, nabi kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, poin yang penting untuk kita ketahui adalah definisi atau arti dari nabi. Penggunaan nabi, ikhwas sekalian, penggunaan kata nabi itu ya bisa digunakan dengan atau mencakup gitu ya, mencakup 2 makna. Bisa makna umum dan makna khusus. Ya. Istilah nabi itu mencakup 2 makna. Bisa makna umum, bisa makna khusus. Makna umumnya makna umum dari nabi itu adalah seorang laki-laki dari golongan manusia, laki-laki dari golongan manusia yang diberi wahyu, seorang laki-laki dari golongan manusia yang diberi wahyu dan diutus pada suatu kaum, dan diutus pada suatu kaum. Titik. Nah, ini makna umum dari nabi. Jadi dia adalah seorang laki-laki dari golongan manusia, ya, yang diberi wahyu, yang kemudian diutus pada suatu kaum. Jadi istilah nabi di sini masuk juga padanya rasul. Jadi
nabi di sini sinonimnya adalah rasul. Adapun istilah khususnya yang kedua, makna khusus sama dengan sebelumnya, hanya saja penggalan kata yang terakhirnya apa? Dan diutus kepada kaum yang sejalan. Kaum yang sejalan. Yang sejalan maksudnya yang menyetujui ya nabi tersebut. Dan dengan demikian ya, berarti apa istilahnya kalau mau dari awal sampai akhir, seorang laki-laki dari golongan manusia yang diberi wahyu, yang diutus pada kaum yang sejalan, yang seide, yang mana kaumnya itu menyetujui, kaumnya kepada kaum yang setuju dengan nabi tersebut ya, sehingga makna ini tidak sama dengan istilah yang di atas ya. Rasul tidak masuk di sini. Kalau rasul diutus itu pada kaum yang bukan yang sejalan, tapi kaum yang menyelisihi ya, kepada kaum yang menyelisihi. Kemudian tugas rasul tersebut untuk apa? Berdakwah ya, tugasnya untuk berdakwah ya. Jadi nama atau istilah nabi itu terkadang mencakup rasul sesuai dengan makna yang pertama, dan terkadang istilah atau nama nabi itu tidak bisa atau tidak mencakup padanya istilah rasul ya. Baik. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengenal nabi kalian Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nama nabi kita Nabi Muhammad. Nah, kadar yang mencukupi seputar Nabi Muhammad ada 4. Antum catat. Kadar atau ukuran atau batasan wajib ya, batas minimal antum terus ini, batas minimal mengenal Rasul pada 4 poin. Batas minimal mengenal Rasul pada 4 poin. Jadi batas minimal yang wajib ya. Yang pertama namanya. Siapa nama beliau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang wajib diketahui. Adapun nasab beliau selanjutnya tidak wajib diketahui. Antum tahu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup. Bapaknya siapa saya tidak tahu. Bapaknya siapa wallahu alam. Kakeknya wallahu alam. Kakek keduanya wallahu alam saya tidak tahu. Maka tidak mengapa ya. Adapun nama ini yang wajib. Kemudian yang kedua, mengetahui bahwa beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Mengetahui bahwasanya bahwa beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Ya. Ini yang kedua, bahwa beliau adalah hamba Allah dan utusannya yang Allah pilih dari sekian manusia ya, atau dari makhluknya, yang Allah pilih dari makhluknya. Jadi beliau adalah Rasul pilihan.
Oke, jadi kita tahu bahwasanya beliau adalah hamba Allah, manusia biasa, ya, sehingga tidak boleh diibadahi. Tapi di satu sisi beliau adalah rasulnya, wajib kita menaati beliau sallallahu alaihi wasallam, karena perbedaannya begitu tinggi. Meskipun beliau manusia biasa, tapi perbedaannya begitu tinggi. Beliau sebagai utusan, ya. Ini yang kedua. Jadi antum tahu bahwasanya beliau itu adalah hamba Allah, manusia biasa, tapi Allah berikan wahyu sehingga disebut sebagai Rasulullah, utusan Allah. Yang ketiga, bahwa beliau datang membawa petunjuk dan agama yang benar. Beliau datang membawa petunjuk dan agama yang benar. Bahwa beliau datang membawa petunjuk dan agama yang benar. Titik, ya. Sehingga tugas kita adalah mengikuti agama tersebut. Ini wajib antum paham, ya, harus meyakini ini. Yang beliau bawa adalah bukti-bukti yang nyata, kebenaran adalah petunjuk, ya. Dan beliau membawa agama yang benar. Dan yang keempat, yang terakhir, dan yang menunjukkan kebenaran beliau, yang menunjukkan kebenaran dan kerasulan beliau adalah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang menunjukkan kebenaran dan risalah beliau, ya, risalah kerasulan, risalah kenabian adalah Al-Quran. Dan bahwa yang menunjukkan kebenaran dan risalah beliau adalah Al-Quran. Nah, ini 4 poin yang wajib kita imani seputar Nabi Muhammad SAW, ya, yang harus kita ketahui dan harus kita imani. Kita harus mengetahui bahwasanya beliau adalah namanya siapa? Muhammad, ya, itu saja. Ada penasabnya tidak wajib. Kita harus tahu bahwa beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Kita tahu hamba Allah supaya kita tahu bahwasanya beliau adalah manusia biasa, tidak boleh dipertuhankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rasulnya, ya, agar kita tahu bahwa beliau memiliki perbedaan yang tinggi. Beliau itu adalah rasul dari sisi Allah, yang harus kita taati, syariatnya kita ikuti. Kemudian bahwa beliau datang dengan membawa kebenaran dan membawa petunjuk dan agama yang benar, ya, apa yang beliau bawa dari petunjuk itu adalah kebenaran. Dan terakhir, dan yang menunjukkan kebenaran beliau dan risalah atau kenabian beliau adalah Al-Quran, ya. Di beberapa ayat Al-Quran disampaikan, dan kita tidak merinci, ya, yang kita sampaikan poin-poin pentingnya. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh rahimahullah, Syekh melanjutkan, ya, ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa, dan beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashimin. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Wa Hashimun min Quraisyin, dan Hashim dari kabilah Quraisy. Wa Quraisyun minal Arab, dan Quraisy itu dari bangsa Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Dan bangsa Arab itu dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim, kekasih Allah, ya, semoga salawat dan salam terbaik tercurahkan atas Nabi Ibrahim dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah di sini Syekh menyebutkan 4 poin, 4 bin, ya, atau 3 binnya 3 nama, 4 nama. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, yang beliau sampaikan, ya, termasuk hal penting dalam urusan nasab yang merupakan kebiasaan bangsa Arab itu al-ismur rubai, ya, bukan thulathi tapi al-ismur rubai, 4 namanya. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Jadi bukan Fulan bin Fulan bin Fulan 3 saja, tidak.
tapi 4. Makanya di sini disebutkan siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya. Ini faedahnya, sekiranya nama yang satu dengan nama yang dua masih sama, maka nama yang ketiga nanti akan berbeda. Dan hampir jarang, ya, salam. Hampir jarang atau wallahu alam ada atau tidak nama 1 sampai 4 itu kemudian sama. Fulan, anaknya si Fulan, kakeknya Fulan, kakek keduanya Fulan. Nah, ini semuanya sama. Ini wallahu alam apakah ada atau tidak? Saya tidak hadir sekarang, ya. Kalau 1 sampai 3 mungkin masih bisa jadi ada yang sama, ya. Tapi 1 sampai masih sama ini dengan yang lainnya, ya. Mungkin Fulan, kamu siapa namanya? Muhammad. Ini juga Muhammad. Binnya kamu siapa? Bin Abdullah. Sama bin Abdullah. Abdullah bin siapa? Abdurrahman. Ini bin Ali. Beda, ya. Yang lainnya itu bin Abdurrahman. Kemudian yang keempat bin Utsman ini. Nah, ini yang keempat hampir sangat jarang sekali, ya. Hampir tidak ada. Dengan kata lain jarang sekali. Nama 1 sampai nama 4 itu semuanya sama. Nah, itu sehingga nama yang keempat itu nanti yang membedakan, ya. Nah, ini perhatian bangsa Arab dengan nasab. Kalau kita tidak perhatian dengan nasab, antum siapa yang tahu nama bapak antum, kemudian kakek antum, kemudian buyut antum, kemudian kakek ketiga coba, atau kakek kedua, ada yang tahu? Saya mentok hanya Pak sampai bapaknya, kakek pertama saya aja saya, ya. Kakek selanjutnya Allah alam, tidak tahu nasabnya, karena bukan kebiasaan dari kita, ya. Meskipun memang beberapa kabilah atau suku di Indonesia ada yang perhatian juga dengan nasab, ya. Sampai-sampai ada yang sebagian mengaku-ngaku nasab juga, ya, memalsukan nasab sampai kepada keturunan Rasulullah SAW, ya. Nah, tidak diperbolehkan, ya. Termasuk dosa besar menyandarkan dirinya kepada nasab selain ayahnya, ya, termasuk durhaka hal tersebut, ya. Nah, ini faedahnya. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Yang wajib siapa yang antum ketahui? Cukup Muhammad saja. Yang harus antum ketahui hanya Muhammad saja. Adapun nasab sisanya tidak wajib antum ketahui. Hashim dari Quraisy, dan Quraisy itu dari bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki berapa anak? 2, Ismail dan Ishak, ya. Anaknya Ishak diantaranya Nabi Yakub. Siapa itu Yakub? Israel. Anaknya Israel Bani Israel. Nabi terakhir yang diutus kepada Bani Israel Isa alaihissalam. Nah, jadi silsilahnya dari Ishak sampai ke Isa, dari Ismail langsung ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham, ya? Kebanyakan nabi diutus kepada Bani Israel. Mereka adalah kabilah atau bani yang banyak menentang, ya. Banyak nabi yang dibunuh oleh mereka, ya. Kemudian makanya dari sini antum paham mengapa orang-orang Yahudi itu kemudian hasad pada bangsa Arab, karena mereka sudah sangat optimis bahwa nabi terakhir diutus dari bangsa dari Bani Israel. Ternyata diutus dari bangsa Arab. Akhirnya timbul apa? Hasad, tidak suka. Tahu nama Nabi Muhammad SAW, tahu bahwasanya beliau adalah seorang nabi, tapi karena bukan datang dari Bani Israel, akhirnya ditolak mentah-mentah, ya. Dan Nabi Ismail menikah dengan seorang perempuan dari Jurhum. Jurhum itu dari Yaman kalau tidak salah, ya, yang pada saat itu datang ke kota Makkah ketika Nabi Ismail dan ibunya siapa? Hajar, ya, ditinggal oleh Nabi Ibrahim, ya. Mereka berdua lama di sana. Kemudian Nabi Ismail menikah sampai pernah istri yang pertama disuruh ditalak oleh Nabi Ibrahim, kemudian nikah yang kedua. Yang di situ sejak kecil Nabi Ismail belajar bahasa Arab, ya. Makanya Nabi Ismail adalah termasuk dari bangsa Arab, ya. Kemudian turun dari Nabi Ismail ke Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Ibrahim dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya. Para
banyak atau semua nabi setelah itu adalah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Paham ya? Baik. Selanjutnya, walahu minal umri, dan beliau, umur beliau 63 sanah. Berapa? 63 tahun. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa saya a'maru ummati, umur umatku itu baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70, ya. Wa qalilun man tajawaza dzalika, atau kama qala, dan sangat sedikit yang lebih dari itu. Memang ada 80, ada yang 90, ada yang lebih dari 100, tapi itu tidak sebanyak yang antara 60 70, ya. Minha arba'una qabla an-nubuwah, di antaranya adalah 40 tahun sebelum diutus menjadi nabi. Jadi beliau diutus menjadi nabi ketika berumur 40 tahun. Di mana umur 40 tahun ini adalah umur yang matang. Ya. Kemudian wa 23 fin nubuwah. Adapun sisanya ketika beliau sebagai nabi, umurnya adalah sebanyak 23 tahun. Ya, 23 tahun sebagai nabi. 23 tahun sebagai nabi. Ini apa umur Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kembali kepada 4 poin tadi yang sudah antum catat, tahu umur Nabi wajib tidak? Tidak, ya. Tidak. Cukup yang diketahui tadi apa? Masalah namanya, kemudian dan 3 poin selanjutnya, ya. Tidak ada di situ apa? Umur. Jadi termasuk ketika antum belum tahu tidak wajib, ketika antum sudah tahu ya sudah diyakini, ya, harus diyakini. Taib. Nubbi'a bi Iqra. Beliau diutus menjadi nabi, ya, nubbi'a itu diutus menjadi nabi dengan Iqra. Dengan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maksudnya, ya. Surat apa ini? Al-Alaq, ya. Wa ursila bil muddatsir, dan diutus sebagai rasul dengan surat Al-Muddatsir, ya, Al-Muddatsir. Nah, dari sini kita tahu wahyu itu ada 2. Wahyu ada 2, wahyu nubuwah dan wahyu risalah. Wahyu kenabian dan wahyu kerasulan. Tidak ada yang ketiganya. Barang siapa yang mengaku dapat wahyu, maka itu wahyu apa? Syaitaniyah. Wahyu syaitan, ya. Wahyu hanya 2, wahyu nubuwah dan wahyu risalah. Wahyu beliau diutus sebagai nabi dan wahyu beliau diutus sebagai rasul. Siapa yang mengaku mendapatkan wahyu, ya, padahal kenabian telah terputus, maka itu adalah wahyu syaitan. Dan banyak orang yang mengaku-ngaku seperti itu, ya, mendapatkan wahyu, ya, mendapatkan wahyu seperti orang-orang sufi, ya, orang-orang tasawuf yang mereka mengaku mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, mimpinya adalah wahyu, ya. Nah, itu adalah apa? Wahyu syaitan. Sudah, nabi kita adalah sebagai khatamun nabiyyin. Taib, sedikit tambahan penting untuk 4 poin tadi. Antum belum catat sepertinya poin yang kedua. Beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Antum tulis juga wa khatamun nabiyyin, dan nabi terakhir, nabi dan rasul terakhir. Poin kedua, ya, beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan bahwa beliau adalah rasul terakhir. Ya, ini wajib diyakini juga. Wa baladuhu Makkah, dan tempat beliau
ya adalah Makkah Al-Mukarramah, dan beliau dilahirkan di kota Makkah, ya. Paham sampai sini ya? Kita lanjutkan. Ba'athahu Allahu bin nidharati 'anil syirki wa yad'u ila tauhid. Allah mengutus beliau bin nidhar 'anil syirki, untuk memperingatkan dari kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa da'wati ila tauhid, dan berdakwah atau mengajak kepada tauhid. Beliau diutus untuk memperingatkan kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Sebenarnya banyak ya yang Allah sampaikan pada Rasul untuk disampaikan, didakwahkan pada umat. Tapi yang paling berbahaya dan yang paling penting adalah ini, ya. Yang paling penting adalah tauhid, yang paling berbahaya adalah syirik, ya. Yang paling penting adalah tauhid, yang paling berbahaya adalah syirik. Makanya tujuan terbesar para nabi dan rasul, termasuk nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, diutus adalah untuk dua poin ini, ya. Dua tujuan terbesar para nabi dan rasul diutus adalah untuk apa? Mengajak kepada tauhid dan ya memperingatkan umatnya dari kesyirikan. Nah, kemudian dalilnya mana? Wad dalilu qaulu ta'ala. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Muddatsir. Allah mengatakan, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, berkemul. Qum fa'anzir. Kemul itu bahasa apa, Pak? Kata siapa? Taunya, saya juga taunya sama. Tapi di sini ditulis berkemul dalam kurung berselimut. Bukan berselimut dulu baru berkemul. Berarti lebih menguatkan yang berkemul ya. Solusinya supaya tahu bagaimana, lihat kamus KBBI. Kemul, ya. Kemul, emang tulisan dia JW, berarti ya Jawa. Kemudian selimut, berarti ini sudah menjadi bahasa apa? Indonesia. Ya, hanya saja yang kita ketahui yang apa? Yang lebih familiar adalah selimut, ya. Taib. Kum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Anzir, an-nidhar, indar, peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Nanti ada syarahnya atau ada tafsirnya ya oleh beliau. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Warrujaza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Ini saya baca terjemahannya ya. Nah, di penafsiran khususnya ada di situ. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah, ya, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Ini ayat pertama sampai ayat ke-7 dari surat Al-Muddatsir. Nah, kita kemudian pelan-pelan. Wa ma'nakum fa'anzir. Apa artinya kum? Bangunlah. Fa'anzir, berilah peringatan. Ini maksudnya yunziru 'anis syirki, itu memperingatkan kesyirikan, wa yad'u ila tauhid, dan mengajak kepada tauhid. Ya, karena bahaya yang paling penting untuk diperingatkan adalah syirik, dan ibadah paling mulia yang perlu disampaikan adalah tauhid. Wa rabbaka fakabbir, ay 'azzimhu bitauhid, dan arti dari dan agungkanlah Tuhanmu yaitu maksudnya ai azimhu, agungkanlah dia bitauhid, dengan tauhid, ya. Agungkan Allah dengan tauhid. Kemudian wathiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, ai tahhir a'malaka 'anis syirki. Maksudnya bersihkanlah amalan-amalanmu dari kesyirikan.
Ini penafsiran yang banyak disampaikan oleh generasi as-salafus saleh. Tahhir a'malaka 'anil syirki, bersihkan, sucikan amal perbuatanmu dari segala kesyirikan. Ya. Dan terakhir warujza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, ar-rujza ya. Nah, ini maksudnya apa? Kata beliau warujza al-asnam. Perbuatan yang keji di sini maksudnya adalah al-asnam. Patung-patung. Wahajruha fahjur ya, dan makna meninggalkan di sini adalah tarkuha. Hajruha, dihajar maksudnya ditinggalkan. Pertama, wal bara'atu minha ya, dan berlepas diri darinya, wa ahliha, dan dari para pelakunya. Muadzin sudah sampai belum? Udah? Belum ada. Jadi ya, patung-patung dan sesembahan-sesembahan selain Allah yang lainnya harus ditinggalkan. Kita harus berlepas diri darinya dan berlepas diri dari ahliha, yaitu dari para pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian antum catat empat pokok menghajar atau meninggalkan peribadatan pada sesembahan selain Allah. Empat pokok menghajar atau meninggalkan sesembahan selain Allah, di antaranya patung ya. Empat pokok meninggalkan peribadatan pada selain Allah. Yang pertama, tadi contohnya apa di sini? Patung. Ya, berarti meninggalkan patung tersebut dan meninggalkan para pelakunya, itu orang yang menyembahnya. Jadi tinggalkan patung itu, sembahan selain Allah ditinggalkan, dan ditinggalkan para pelaku kesyirikan itu. Assalamualaikum. Ditinggalkan. Kemudian yang kedua, menjauhinya dan menjauhi para pelakunya. Menjauhinya dan menjauhi para pelakunya. Ini yang kedua. Kalau meninggalkan berarti tidak melakukan, ya. Kalau meninggalkan berarti apa? Kalau menjauhinya berarti dengan jarak, ya. Paham ya? Meninggalkan nanti tidak melakukan, meninggalkannya dan pelakunya kita tinggalkan. Kemudian kalau yang kedua apa? Menjauhinya berarti dengan jarak. Ya, kita jaga jarak dengan sesembahan tersebut dan para pelakunya. Kemudian yang ketiga, berlepas diri darinya dan dari para pelakunya. Berlepas diri darinya dan dari para pelakunya. Pak Radian belum punya bukunya antum ya? Antum mau terjemahannya atau mau yang asli bahasa Arab? Ada itu di sana. Udah apa? Masih banyak sisanya. Asli atau bahasa Arab? Allah. Itu tuh Pak Sundaro. Antum minta.
Itu yang miring itu apa itu? Di luar itu. Yang hitam warnanya, Pak. Rak kedua dari bawah. Rak kedua dari bawah. Nah, itu. Yang belum punya itu bisa ambil belakang. Pak Dadi udah punya belum? Iyalah, segera ya supaya kita langsung lanjutkan. Tapi poin yang keempat, Pak Dadi udah punya belum? Silakan diambil, silakan diambil. Berusaha inisiatif sendiri langsung bergerak ya. Baik, yang keempat. Tadi yang ketiga apa? Berlepas diri darinya dan dari para pemeluknya. Dan yang keempat adalah memusuhinya dan memusuhi para pemeluknya. Memusuhinya dan memusuhi para pemeluknya. Versi bahasa Arab halaman berapa? 19 ya. Jadi ini adalah empat pokok dalam meninggalkan sesembahan selain Allah, diantaranya patung atau ibadah-ibadah atau sesembahan-sesembahan selainnya. Ya. Jadi pertama tadi meninggalkannya dan meninggalkan para pemeluknya. Kemudian yang kedua menjauhinya dan menjauhi para pemeluknya. Ini sebagai tambahan dari poin yang pertama. Ya. Pertama meninggalkan, yang kedua menjauhi. Ini sebagai tambahan dari poin yang pertama. Kemudian yang ketiga berlepas diri darinya dan dari para pemeluknya, dan terakhir apa? Memusuhinya dan memusuhi para pemeluknya. Dan poin yang keempat ini tambahan dari poin yang ketiga sebagai tambahan. Ini batasan tambahan lagi dari yang ketiga. Ini empat pokok dalam meninggalkan peribadatan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid. Beliau terus dalam keadaan seperti itu selama 10 tahun, yaitu mengajak kepada tauhid. Mengajak kepada tauhid.
selama 10 tahun. Ya, ini berarti pada saat itu masih di Makkah. Wa ba'dal 'ashri, dan setelah 10 tahun tersebut, urija bihi ila sama, beliau diangkat ke langit. Urija itu melakukan peristiwa Mi'raj. Ya, Isra berjalan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Isra. Dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 disebut sebagai Mi'raj. Ya, naik ke langit ke-7. Wa furidat alaihi salawatul khams, dan diwajibkan atas beliau salat 5 waktu. Yang ini sudah sebagai tata cara peribadatan yang terakhir. Hanya saja ketika mukim 4, ya, bagi yang 4 rakaat untuk salat yang 4 rakaat. Adapun yang safar menjadi 2 ketika safar. Nah, ini menunjukkan kemuliaan, keutamaan dari salat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah 3 sinin, dan beliau salat, ya, di Mekah selama 3 tahun, ya, selama 3 tahun. Kemudian wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah, dan selanjutnya beliau diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Ya. Tatkala berat ujian, ya, cobaan, gangguan dari orang-orang kufar, musyrikin, orang-orang kafir musyrik, ya, orang-orang musyrikin, maka beliau diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian wal hijratu, dan hijrah itu adalah al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Al-intiqal, intiqal itu artinya berpindah. Min baladi syirki, dari negeri syirik, ila baladil Islam, menuju negeri Islam. Antum catat, wal hijratu syar'an, hijrah secara syar'i adalah hijrah secara syar'i adalah meninggalkan segala atau apa-apa yang dibenci Allah, ya. Meninggalkan apa-apa yang dibenci Allah kepada apa-apa yang dicintai dan diridhai Allah. Meninggalkan apa-apa yang tidak disukai atau yang dibenci Allah, ya. Meninggalkan apa-apa yang dibenci Allah kepada apa-apa yang disukai atau dicintai dan diridhai Allah. Itu adalah hakikat dari hijrah. Apa tadi? Meninggalkan apa-apa atas segala sesuatu, ya. Antum bisa ganti-ganti kalimatnya yang artinya intinya sama, ya. Segala sesuatu atau apa-apa yang dibenci atau tidak disukai oleh Allah kepada apa-apa yang disukai atau dicintai dan diridhai oleh Allah. Tidak harus antum tulis semuanya, ya. Saya maksudnya memberikan pilihan. Antum boleh tidak suka, kan berarti apa? Benci, ya. Contohnya segala berarti apa? Yang mudah saja bagi antum. Dan hijrah itu ada 3 macam. Hijrah ada 3 macam. Yang pertama, hijrah dari amalan yang buruk. Hijrah dari amalan yang buruk. Seperti kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Ya, seperti kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Hijrah amalis su'i bitarkil kufri wal fusuq wal isyan. Tsaniha, yang kedua, hijratu baladis su',
hijrah atau meninggalkan negeri yang buruk. Yang pertama tadi meninggalkan atau hijrah dari amalan yang buruk. Yang kedua meninggalkan hijrah atau meninggalkan negeri yang buruk. Bi mufaraqatihi wa tahawuli anhu ila ghairi, yaitu dengan memisahkan diri darinya dan berpindah ke yang lainnya, atau dengan cara berpindah ke tempat yang lainnya, ya, dengan cara berpindah ke tempat yang lainnya. Wa tsalitsuha, yang ketiga, hijratu ashabis su', hijrah atau meninggalkan teman-teman yang buruk, yang tidak baik. Bihijrati man yu'maru bitarkihi minal kafarati wal mubtadi'ati wal fusaq, yaitu dengan meninggalkan orang-orang yang diperintahkan untuk ditinggalkan, seperti orang-orang kafir, ahli bid'ah, dan orang-orang yang fasik, ya, teman-teman yang buruk, yang tidak baik, ya, orang-orang kafir, orang fasik, ahli bid'ah, pelaku maksiat, ya, maka ini ditinggalkan. Pertama tadi apa? Hijrah dari amalan buruk. Yang kedua hijrah negeri yang buruk atau tempat boleh, ya, atau negara. Yang ketiga hijrah dari teman-teman yang buruk, ya, mencakup tiga hal tersebut. Hanya saja ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, dan gini, kalau Syekh tadi mengatakan wal hijratu al intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam, hijrah adalah berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Ini berarti macam yang kemana ini? Yang kedua, ya. Nah, hanya saja gini, untuk poin yang kedua ini penting antum catat, ya. Siapa yang berada, ini berkaitan dengan orang yang berada di negeri kafir, ya, atau daerah yang penuh dengan kesyirikan, ya. Siapa yang tinggal di negeri kafir, wajib baginya, siapa yang tinggal di negeri kafir wajib baginya untuk hijrah. Siapa yang tinggal di negeri kafir wajib baginya untuk hijrah ke negeri Islam. Wajib baginya untuk hijrah ke negeri Islam bila terkumpul dua hal. Bila terkumpul dua hal. Siapa yang tinggal di negeri kafir wajib baginya untuk hijrah ke negeri Islam bila terkumpul dua hal, dua poin. Pertama, tidak mampu menampakkan agamanya. Tidak mampu menampakkan agamanya. Yang kedua, mampu, ya, atau memiliki kemampuan untuk berpindah. Memiliki kemampuan untuk berpindah. Udah? Memiliki kemampuan untuk pindah. Jadi kalau tidak mampu, ya sudah, gugur kewajiban darinya. Nah, poin yang penting berkaitan dengan masalah apa arti hakikat dari menampakkan agama. Tadi yang pertama syaratnya apa? Tidak mampu menampakkan agama, gitu kan? Lalu apa hakikat dari menampakkan agama itu? Ya. Makna menampakkan agama
Makna menampakkan agama adalah menampakkan syiar-syiar Islam dan menjelaskan kebatilan agama orang-orang musyrikin, ya. Menampakkan syiar-syiar Islam dan menjelaskan kebatilan agama kaum musyrikin atau agama selain Islam. Syiar-syiar Islam itu apa? Amalan-amalan, ya, atau syariat yang zahir, ya. Adzan, salat, puasa, salat Jumat, yang salat 5 waktu, dan lain sebagainya. Kemudian dan menjelaskan kebatilan agama syirik. Ini syarat yang kedua, ini yang berat. Maksudnya hakikat dari menampakkan agama yaitu menampakkan syiar-syiar Islam dan menjelaskan kebatilan agama-agama kaum musyrikin atau agama syirik atau kesyirikan. Nah, ini syarat yang tidak mudah, ya, berarti berat. Maka memang sangat disayangkan sebagian dari kaum muslimin, ya, ada yang lebih nyaman tinggal di negeri kafir dengan berbagai macam keterbatasan yang ada, dengan alasan-alasan yang mungkin itu adalah alasan duniawi, ya, alasan duniawi, ya. Hanya saja memang ada hal yang penting, ya. Bahkan sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa jadi di negeri kafir itu keadilan ditegakkan, sementara di sebagian negeri Islam keadilan tidak ditegakkan. Sebagaimana kasus yang terjadi pada zaman Rasul ketika para sahabat diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah karena di sana ada raja yang tidak menzalimi seorang pun. Raja di sana dengan julukan Najasyi, namanya adalah Ashamah, dan dia meninggal dunia di atas Islam, ya. Dia tidak menzalimi seorang pun. Nah, padahal negerinya adalah negeri apa? Kafir, ya. Jadi bisa jadi terjadi hal seperti ini. Tapi kalau secara umum, ya, secara umum penyelisihan yang paling buruk adalah kesyirikan, kekafiran. Adapun kezaliman dalam taraf tertentu, maka ya itu masih termasuk dari dosa besar, tidak sampai kepada kesyirikan ataupun kekafiran. Kecuali kezaliman yang paling besar, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini kalau mau diterapkan, ini disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, yang beliau sampaikan bahwasanya ini yang ditegaskan oleh banyak dari para ulama peneliti, di antaranya Syekh Abdul Latif, Syekh Ishaq Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan, Syekh Ishaq bin Abdurrahman bin Hasan, Syekh Hamad bin Atiq, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, mufti Arab Saudi dahulu, ya. Jadi ini syaratnya, dan ini hakikat dari menegakkan agama, ya. Kalau mereka di negara-negara kafir, adzan bisa jadi hanya di dalam masjid, ya kan? Jadi yang sangat disayangkan. Kemudian sebagian dari kaum muslimin ada yang nyaman tinggal di negeri-negeri kafir. Ya, wallahu a'lam. Secara perinciannya kita tidak tahu, kecuali kalau antum tinggal di sana atau pernah ke sana, ya. Namun ini syarat yang disampaikan oleh ulama, ya, dan syarat-syarat ini dibuat, ya, untuk menjaga agama kita, untuk kemaslahatan kita kaum muslimin.
Baik. Kemudian beliau katakan wal hijratu fardhatun ala hadhil ummah, dan hijrah itu hukumnya wajib bagi umat ini, min baladis syirki ila baladil Islam, ya, dari negeri syirik kepada negeri Islam, sebagaimana tadi syaratnya sudah kita sampaikan, ya. Wahia baqiyatun ila an taquma as-sa'a, dan kewajiban hijrah itu tetap kekal hingga datangnya hari kiamat. Jadi ini tetap wajib hukumnya hingga datangnya hari kiamat. Nah, setelah itu beliau mendatangkan dalil. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama yang ada di dalam surat apa? An-Nisa 9798. Allah mengatakan innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Kita baca pelan-pelan. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang, tawaffahumul malaikah, orang-orang yang dicabut nyawanya atau diwafatkan nyawanya oleh para malaikat, dzalimi anfusihim, dalam keadaan menzalimi diri-diri mereka sendiri. Qalu, para malaikat berkata pada mereka, fima kuntum, bagaimana kamu ini? Nah, di sini disebutkan apa? Mereka diwafatkan dalam keadaan menzalimi diri sendiri, ya, karena apa? Tidak hijrah. Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ard, ya, kami orang-orang yang tertindas di bumi, itu di Mekah. Kewajiban hijrah dari Mekah menuju Madinah. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu? Ulaika ma'wahum jahannam. Coba perhatikan, maka orang-orang itu tempatnya adalah di neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya, jadi ancaman bagi orang yang terpenuhi syarat wajib tapi tidak keluar, ya, maka termasuk dosa besar, ya. Ancamannya adalah neraka. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, kecuali mereka yang tertindas, ya, ada pengecualian, kecuali orang-orang yang lemah yang tertindas dari baik laki-laki, perempuan atau anak-anak, la yastati'una hilah, yang tidak berdaya, wala yahtaduna sabila, dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah, yang tidak memiliki kemampuan. Nah, kalau sekarang untuk hijrah, pindah dari satu negara ke negara yang lainnya, ini lebih sulit. Kalau dulu punya uang berjalan langsung bisa. Kalau sekarang bagaimana? Harus punya paspor, punya visa, kalau dari satu negara ke negara yang lainnya. Meskipun bisa jadi di dalam satu negara itu, negeri tertentu, ya, dikuasai oleh kesyirikan, ya, kemudian dia terpenuhi dua syarat tersebut, harus pindah ke negeri yang lainnya, ke provinsi yang lainnya, ke mantiqah yang lainnya, ya, kalau memang memiliki kemampuan, ya. Makanya kemudian Allah mengatakan faulaika asallahu an ya'fuwa anhum, maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura, dan Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, ya, Maha Pemaaf, Maha Pengampun, ya. Nah, ini ancaman bagi orang yang mampu hijrah tapi tidak hijrah. Menunjukkan hijrah itu apa? Wajib. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku amatlah luas, fa iyya fa'budun, dan hanya kepadaku semata kalian hendaknya beribadah. Ini juga perintah untuk hijrah. Qala al-Baghawi rahimahullah, Al-Imam Al-Baghawi, ahli tafsir, yang mengatakan hadhil ayah fil muslimin alladzina bi Makkah lam yuhajiru. Ayat ini, ya, berkaitan dengan kaum muslimin yang tinggal di Mekah dan mereka tidak hijrah. Nadahumullahu bismil iman. Allah menyeru mereka dengan nama iman. Ya ayyuhalladzina ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman,
ya. Diseru mereka dengan nama iman agar berpindah dari kota Makkah ke kota Madinah, ya. Nah, itu dalil, ya, dari ayat Al-Qur'an akan wajibnya hijrah. Wa dalilu 'alal hijrati minas sunnah, adapun dalil hijrah dari sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda beliau, la tanqati'u al-hijrah, tidak akan terputus kewajiban hijrah hatta tanqati'at taubah, sampai terputuslah taubat. Wala tanqati'u taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, dan taubat itu tidak akan terputus sampai matahari terbit dari barat. Nah, ini yang bersifat umum, ya, sampai matahari terbit dari barat. Kalau bersifat khusus, ya, masing-masing sampai sakratul maut, ya, sampai sebelum sakratul maut, ya. Sebelum dia, kalau sakratul maut sudah tidak diperbolehkan lagi, tidak ada untuk hijrah, ya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir, Allah akan menerima taubat seorang hamba selama dia sampai kepada ghargharah, ya. Kalau sudah ruh sampai rongkongan dari bawah ke atas naik, ya, maka dia ingin tobat, tobatnya tidak diterima. Sebagaimana Fir'aun yang mengatakan, ini tubtul an, yang sekarang aku tobat, ketika dia tahu bahwa saya akan mati, akan tewas, ya, maka tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun bersifat umum sampai matahari terbit dari barat. Nah, ini menunjukkan bahwa hijrah ini baqiyah ila an taqum as-saah, ya, terus ada, terus wajib hingga datangnya hari kiamat, ya, karena taubat, karena hijrah ini tidak akan terputus sampai terputusnya taubat, dan taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari barat, ya. Sampai di sini dulu ya ikhwan sekalian. Sudah jam 11. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.